Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas tentang glikolisis. Oke teman-teman, kita mulai untuk langkah pertama dari glikolisis, yaitu perubahan glukosa menjadi glukosa non-fosfat. Nah, ingat bahwa glukosa ini merupakan gula yang berkarbon 6. Ini artinya bahwa glukosa ini memiliki atom karbon sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat untuk struktur molekul dari glukosa. Jadi glukosa ini punya struktur molekul berbentuk cincin yang terbentuk oleh satu atom oksigen dan 5 atom karbon. Jadi kalau pada struktur molekul berbentuk cincin seperti ini, atom karbon itu tidak dituliskan karena membentuk rangka sebagai struktur molekul berbentuk cincin seperti ini. Nah, kita perlu mengenal struktur molekul dari glukosa karena ini akan berkaitan dengan dasar penambahan bagi senyawa yang terbentuk pada proses glikolisis ini. Oke, kita lihat yang terjadi pada proses rangka yang pertama. Ketika glukosa ini memasuki sel, kemudian akan difosforilasi oleh enzim heksokinase. Jadi enzim yang bekerja ini adalah enzim heksokinase. Reaksinya adalah fosforilase. Apa itu fosforilasi? Fosforilasi ini adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Jadi pada reaksi pertama ini kita akan melepaskan satu atom H, kemudian atom H ini digantikan oleh satu fosfat yang berasal dari ATP. Jadi di sini terjadi penggunaan energi yaitu ATP. Nah, yang tadinya adenin trifosfat, kemudian fosfatnya akan terikat pada glukosa sehingga menjadi ADP. Hanya tersisa dua fosfat. Nah, atom fosfat ini terikat pada karbon nomor 6 sehingga disebut dengan glukosa 6-fosfat. Artinya bahwa glukosa yang terikat pada satu fosfat pada atom karbon nomor 6. Ingat bahwa reaksi ini difasilitasi oleh enzim heksokinase. Nah, teman-teman, tujuan dari fosforilase ini pada langkah pertama ini yaitu untuk merangkap gula untuk tetap berada pada sel. Kemudian tujuannya adalah glukosa ini akan menjadi lebih reaktif sehingga akan mudah dibentuk menjadi senyawa lain dalam proses glikolisis ini. Jadi ini adalah langkah pertama yaitu reaksi fosforilasi oleh enzim heksokinase yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Sekarang untuk langkah yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, apa yang terjadi pada langkah ini? Langkah kedua ini adalah langkah isomerisasi. Apa itu isomerisasi? Isomerisasi ini berasal dari kata isomer, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tapi strukturnya itu yang berbeda. Jadi antara glukosa 6-fosfat dengan fruktosa 6-fosfat ini memiliki rumus kimia yang sama, tapi bedanya rumus strukturnya yang berbeda. Ini diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, yang tadinya glukosa 6-fosfat itu terbentuk cincin yang kita gambarkan kembali akan seperti ini. Maka dengan adanya reaksi isomerisasi,
fruktosa 6-fosfat ini akan berbentuk seperti cincin dengan 1 atom oksigen dan 4 atom karbon. Langkah ketiga yaitu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi reaksinya sama dengan reaksi yang pertama, yaitu fosforilasi. Apa tuh fosforilasi? Kita ulangi. Fosforilasi yaitu penambahan fosfat. Nah, fosfat ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penggunaan ATP. Jadi pada langkah ke-1 dan langkah ketiga ini terjadi penggunaan energi yaitu ATP. Sama bahwa adenin trifosfat ini akan satu fosfatnya akan ditransfer ke karbon nomor 1 dari fruktosa 6-fosfat sehingga ATP ini menjadi ADP. Nah, satu fosfat C ini akan terikat pada karbon nomor 1 dari fruktosa sehingga penamaannya adalah fruktosa 1,6 bifosfat, yaitu fruktosa dengan 2 fosfat yang terikat pada masing-masing pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 6. Jadi fosfat yang ditambahkan di sini terikat pada karbon nomor 1. Nah, reaksi ini dikatalisasi oleh enzim fosfofruktokinase, yaitu enzim yang ketiga yang bekerja pada proses glikolisis ini. Nah, pada saat pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat, ini artinya bahwa dengan penambahan gugus fosfat di kedua ujung yang berlawanan dari gula ini, gula fruktosa ini, maka fruktosa 1,6 bifosfat ini siap untuk dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3, yaitu terjadi pada reaksi yang keempat. Nah, sekarang step yang keempat yaitu terjadi reaksi lisis atau pemecahan dari fruktosa 1,6 bifosfat ini yang masing-masing terikat pada fosfat karbon nomor 1 dan nomor 6. Ini artinya bahwa fruktosa 1,6 bifosfat atau gula ini siap untuk dipecah menjadi masing-masing 3 gula yang berkarbon 3 dengan masing-masing fosfat. Jadi enzim yang terlibat itu adalah aldolase yang memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 gula yang berkarbon 3, yaitu masing-masing dihidroksiateton fosfat, kemudian ada gliseraldehid 3 fosfat. Oke, di sini ada enzim yang kelima yang berperan yaitu enzim isomerase. Nah, enzim ini dapat mengubah dihidroksiaton fosfat ini menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau sebaliknya. Gliseraldehid 3 fosfat menjadi dihidroksiaceton fosfat. Jadi hasil akhir dari langkah keempat ini yaitu mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Jadi selanjutnya akan terbentuk percabangan seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah yang kelima dari glikolisis, yaitu pengubahan gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserol. Perubahan ini dikatalisasi oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidroksikinase dengan reaksi yang terjadi yaitu oksidasi dan fosforilasi. Kemudian mulai dari langkah yang kelima ini berarti terjadi 2 proses pada masing-masing gliseraldehid 3 fosfat ini sampai langkah akhir dari glikolisis yang akhirnya menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan 2 proses ini yang ditunjukkan dengan angka 2. Tapi secara singkatnya seperti ini bahwa pada reaksi yang pertama, oksidasi yaitu oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat
dehidrogenase ini akan mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan melepaskan atom hidrogen. Nah, produknya apa? Yaitu 2NADH yang dihasilkan dari langkah yang kelima ini. Kemudian, setelah pelepasan elektron, oksidase juga akan menyebabkan penggabungan atom oksigen ke gliseraldehid 3-fosfat ini. Sehingga setelah hidrogen dilepas, maka O akan bergabung pada struktur dari gliseraldehid 3-fosfat yang terikat pada karbon nomor 1. Kemudian reaksi yang kedua yaitu fosforilasi. Fosforilasi, ingat, adalah penambahan fosfat ke dalam suatu molekul. Nah, dalam hal ini adalah gliseraldehid 3-fosfat. Nah, fosfat ini diperoleh dari fosfat inorganik jadi disimbolkan dengan Pi. Ini merupakan fosfat inorganik atau fosfat anorganik yang terdapat di sitosol. Jadi sebelumnya fosfat itu transfer dari ATP, tapi fosfat pada langkah yang ini diambil atau tersedia di sitosol dalam bentuk fosfat anorganik. Nah, berarti jika ada dua molekul gliseraldehid 3-fosfat, maka ada dua fosfat yang akan ditransfer kemudian akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 yang sebelumnya telah teroksidasi dengan penggabungan O. Maka pada prosesnya atau produk dari langkah kelima ini adalah 1,3 bifosfoglycerat, yaitu pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 3 masing-masing terikat satu gugus fosfat, sehingga disebut dengan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, rangkaian dari glikolisis yaitu pembentukan fosfogliserat dari 1,3 bifosfogliserat yang dikatalisasi oleh enzim fosfogliserokinase. Nah, enzim ini atau enzim fosfogliserokinase ini hanya akan melepas satu fosfat yang terikat pada karbon nomor 1, sehingga pada langkah ke ini terbentuk 2 ATP. Jadi ketika fosfat yang terikat pada karbon nomor 1 dari bifosfogliserat ini kemudian akan dilepas membentuk 3 fosfogliserat, yaitu senyawa dengan fosfat terikat pada karbon nomor 3-nya. Lalu pada langkah selanjutnya, 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang mengkatalis perubahan ini yaitu fosfogliseromutase. Dari namanya kita lihat sama-sama merupakan fosfogliserat, tapi terjadi relokasi fosfat pada langkah ke-7 ini. Sehingga reaksinya adalah isomerisasi, yaitu rumus kimianya sama dengan struktur rumusnya yang berbeda. Nah, enzim fosfogliseromutase ini akan melepas fosfat yang ada pada karbon nomor 3, direlokasi atau dipindahkan ke karbon nomor 2. Jadi ini karbon nomor 2, karbon nomor 3. Mula-mula H ini akan dilepas, kemudian H akan berikatan dengan O pada karbon nomor 3. Fosfat kemudian akan bertukar tempat dengan atom H, sehingga strukturnya akan seperti ini. P fosfat ini akan terikat pada karbon nomor 2 dan H-nya akan terikat pada karbon nomor 3.
Jadi namanya adalah 2-fosfogliserat. Pada langkah ke-8, 2-fosfogliserat ini akan mengalami dehidrasi menjadi fosfoenol pirufat. Perubahan ini dikatalisasi atau dilakukan oleh enzim yang namanya enzim enolase. Nah, dari nama reaksinya yaitu dehidrasi, berarti ada pelepasan air, yaitu 2O. Yang mana yang dilepas? Yang dilepas adalah pada karbon nomor 2, yaitu yang terikat pada satu atom H. Satu atom H ini kemudian dilepas, dan pada karbon nomor 3, yaitu terdapat gugus hidroksil, yaitu OH. Nah, OH ini akan dilepas, yaitu gugus hidroksil OH, kemudian akan berikatan dengan H yang dilepas dari karbon nomor 2. Proses ini dilakukan oleh enzim enolase. Kemudian OH dan H ini akan bergabung menjadi H2O. Maka prosesnya disebut dengan dehidrasi, yang berarti pelepasan molekul air. Jadi jika ada 2-fosfogliserat, berarti ada 2 molekul air yang dilepas dan terbentuk yang namanya molekul fosfoenol pirufat pada langkah ke-8 dari glikolisis ini. Sekarang untuk langkah yang terakhir, ini merupakan langkah akhir dari glikolisis, yaitu fosfoenol pirufat dengan satu fosfat itu terikat pada karbon nomor 2 akan menjadi 2 molekul pirufat, atau sering juga disebut dengan asam pirufat, di mana perubahan ini akan dikatalisasi oleh enzim pirufat kinase. Nah, proses apa yang terjadi? Yaitu proses transfer gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP. Jadi karbon nomor 2 yang sebelumnya terikat satu fosfat itu kemudian akan dilepas dan ditransfer ke ADP. Berarti karena terjadi 2 proses, maka ada 2 ADP bergabung dengan P yang dilepas ini akan membentuk 2 ATP. Jadi pada langkah yang terakhir ini juga merupakan langkah yang melepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian dengan ditransfernya fosfat dari fosfoenol pirufat ini, sehingga akan terjadi perubahan struktur dari fosfoenol pirufat menjadi 2 molekul pirufat yang strukturnya seperti ini. Maka hasil akhir dari proses glikolisis yaitu adalah terbentuknya 2 molekul asam pirufat. Lalu 2 molekul ini dari produk akhir glikolisis ini akan memasuki tahap selanjutnya dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana 2 molekul asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Kemudian akan memasuki siklus Krebs yang akan kita bahas pada video selanjutnya.